Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah di hari Jumat ini, di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Kita dapat belajar bersama kembali. Hari ini kita akan belajar mengenal yang namanya perangkat keras atau hardware pada sebuah komputer. Nah, nanti di minggu depan kita akan belajar mengenal software atau perangkat lunak pada komputer. Di minggu sekarang kita akan belajar dulu yaitu namanya perangkat keras atau hardware pada sebuah komputer ya. Nanti anak-anak ya videonya disimak ya, ditonton dengan baik ya. Baik ya. Kita akan belajar mengenal perangkat keras atau hardware pada sebuah komputer ya, pada sebuah komputer. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada pada hardware atau komputer ya. Ada keyboard, monitor, CPU, dan juga mouse ya. Nah, kita akan belajar mengenal dari bagian-bagian tersebut ya. Baik. Yang pertama kita mengulang kembali pengertian dari komputer ya. Komputer itu merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen ya. Di komputer itu kesatuan ya, kesatuan yang utuh dan terdiri dari beberapa komponen di dalamnya yang dapat bekerja sama antara komponen satu ya dengan komponen lainnya sehingga menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Jadi komponen-komponennya itu seperti yang tadi ada software dan juga hardware. Software itu nanti yang akan Bapak jelaskan minggu depan, dan hardware-nya itu seperti mouse ya, ada CPU, ada keyboard, itu saling menyatu gitu untuk menghasilkan suatu informasi nantinya, menghasilkan data. Nah, baik. Nah, ini merupakan monitor ya, monitor atau layar. Kalau di komputer itu memiliki monitor atau layar ya, tapi kalau di laptop atau netbook itu si layarnya itu menyatu dengan keyboardnya ya, menyatu dalam artian tidak terpisah gitu ya, dalam tersambung langsung seperti itu. Nah, di monitor ini kita dapat menampilkan data visual ya, data berupa gambar. Kita juga dapat melihat video, teks gitu ya, atau lain sebagainya. Atau tugas-tugas kalian juga kalau tidak ada layar tentu tidak akan bisa ya, tidak bisa terlaksana karena fungsinya fungsi visual. Visual itu untuk menghasilkan itu ya, gambar-gambar, menghasilkan warna-warna, tulisan-tulisan ya untuk membaca gitu. Jadi fungsi monitor ini juga sangat penting di dalam komputer. Nah, baik, selanjutnya setelah monitor kita mengenal yang namanya keyboard ya. Keyboard ini merupakan perangkat keras ya, tadi hardware pada komputer yang fungsinya ini untuk menginputkan ya, menginputkan data. Jadi kita ketika menginputkan itu kita memijit ya, memijit huruf A itu berarti menginputkan huruf A gitu ya. Itu fungsinya. Jadi definisinya itu berbentuknya itu papan ya, dan memiliki berbagai macam tombol. Ada tombol-tombolnya berbeda-beda dan fungsinya berbeda-beda tergantung tombol mana yang kita tekan, yang prosesnya nanti tergantung dan keinginan penggunanya, keinginan kitanya. Kita mijit spasi, hasilnya bakal spasi. Kita mijit hapus ya, atau backspace atau delete, hasilnya hapus gitu ya. Kita mijit angka 1, mijit huruf P, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari keyboard. Nah, baik, ini contohnya ya, ini adalah bentuk-bentuk dari keyboard. Tentunya bagi anak-anak sudah tidak asing mungkin ya. Bahkan di handphone pun urutan apa? Urutan hurufnya itu sama seperti di keyboard laptop atau komputer ya. Diawali huruf Q ya. Q gitu, huruf W, terus huruf E, ada huruf R, T, Y, U, I, O, P gitu ya, dan seterusnya. Ada tombol enter ya, ini fungsi-fungsinya, ada tombol enter,
uh, untuk apa? Untuk menekan ya, memijit enter gitu. Ada space, spasi, caps lock, merubah huruf kecil ke besar, delete, backspace, ya, macam-macam. Ya, ada tab, shift, tombol untuk menghentikan angka, tombol-tombol untuk mengetikkan huruf. Ya, jadi ada banyak sekali fungsi-fungsi di dalam keyboard yang bisa kita pelajari bersama, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mouse ya. Mouse ini bukan berarti tikus ya. Mouse ini merupakan perangkat keras juga yang fungsinya untuk menggerakkan kursor. Kursor itu panah ya. Kalau kalian di layar laptop atau komputer itu ada panah. Panahnya itu untuk menggerakkan kursor. Mouse juga digunakan untuk menekan tombol-tombol perintah ya. Kita kalau misalkan anak-anak pernah mencoba Microsoft Word di komputer atau laptop, kita ada tombol-tombol itu ya, ada tombol-tombol icon Word-nya dan menggunakan mouse ditekannya gitu. Atau kalau di laptop itu bisa langsung karena udah ada ini ya, sudah ada mouse di dalamnya, istilahnya seperti itu ya, udah ada ininya, udah ada mouse di dalamnya ya, yang berbentuknya kotak gitu kalau di apa di laptop. Kalau di komputer kita harus menggunakan mouse ya, mouse yang bentuknya seperti ini untuk menggerakkan kursor ya. Jadi kalau mau mengerahkan sesuatu itu menekannya bisa menggunakan mouse ya untuk mempermudah dan uh, menjalankan suatu program itu. Menggunakan perintah-perintahnya ini dengan menekan pada sebuah mouse. Ini contoh bentuk mouse-nya ya. Nah, selanjutnya ada CPU ya. CPU ini singkatan dari Central Processing Unit ya. Jadi CPU ini merupakan komponen keras atau perangkat hardware pemproses data utama. Dapat disebut sebagai otak ya. Otak. Jadi ini intinya komputer ya. Kalau tidak ada CPU, tidak akan berjalan komputer karena tidak ada istilahnya tidak ada otaknya gitu, tidak ada fungsi utamanya untuk menjalankan program aplikasi atau software di dalamnya. Jadi kalau kita mau menjalankan Microsoft Word, menjalankan PowerPoint, menonton YouTube, gitu ya, itu perlu yang namanya CPU ya. Seperti ini bentuk CPU di komputer ya. Kalau di laptop itu menyatu ya. Sekali lagi kalau di laptop itu menyatu ya. Karena laptop itu lebih ramping, lebih bisa dibawa kemana-mana ya. Itu laptop ya. Ini contohnya ya. Contoh bentuk CPU. Ini CPU yang lama. Bentuknya seperti ini. Kalau yang model-model sekarang anak-anak itu ada komputer namanya komputer all-in-one. Itu si CPU dan layarnya itu menyatu gitu ya. Yang berbeda hanya keyboard dan mouse-nya saja gitu ya. Nah, ini merupakan CPU. Jadi di dalamnya itu bisa memasukkan CD di dalamnya gitu ya, DVD itu bisa dimasukkan. Kalau ada flash disk ya, kalau anak-anak tahu flash disk untuk memasukkan data-data itu bisa melalui CPU ini ya. Jadi ini istilahnya itu adalah otak komputer. Jadi cepat atau lambatnya komputer itu, lemot atau tidak lemotnya komputer itu tergantung dari komponen ya, komponen-komponen di dalam CPU ini apakah yang baru atau yang udah lama. Jadi menentukan kualitas dan teknologi dari CPU gitu yang digunakannya. Ya, baik anak-anak itu sekian materi yang kita pelajari. Kita mengenal beberapa komponen tadi ya, kita sudah mengenal pengertian dari komputer, kita ulang lagi, kita sudah mengenal apa itu mouse, kita sudah mengenal apa itu keyboard, kita juga sudah mengenal apa itu CPU ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan berikan linknya, link soal seperti biasa. Anak-anak nanti gunakan bahasa sendiri. Bapak kasih linknya seperti biasa di link Google Form. Nanti
akan Bapak share di grup WA ya. Jadi anak-anak mangga disimak dengan baik video ini. Anak-anak juga boleh mencari data atau informasi lainnya di Google, boleh ya di searching lagi. Apa itu mouse, apa itu keyboard, boleh ditambah-tambah lagi ya. Nanti akan Bapak berikan pertanyaannya di link pada Google Form ya, dikasih ke grup WA. Oke, selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.